semuanya, saya Joe Poafu, bisa dipanggil nama JP, Joe, atau JP. Kali ini kita akan membahas video cuplikan dari Bri Aderai tentang bagaimana cara menaikkan bobot murni atau disebut dengan mass gain atau muscle gain. Ya, banyak pelaku diet dan pefiness yang bertubuh kurus berusaha mencari berbagai cara dilakukan untuk supaya tubuhnya bisa bertambah, berisi atau menambah patotnya. Ya, banyak sekali yang tentunya mengalami kegagalan atau kesulitan bahkan, ya. Dan mereka menganggap bahwa bahwa otot itu adalah perlu biaya yang mahal, ya. Nah, Bri Aderai akan membahasnya karena ada dua tipe orang kurus, ya, dua tipe orang kurus yang berbeda dan caranya pun berbeda, ya. Dan bagaimana penerapannya akan dijelaskan secara sederhana oleh Bri Aderai ini, ya, supaya yang akan bertambah itu adalah ototnya, bukan lemaknya, ya. Jadi kita harus memiliki tujuan akhir, itu loh, ototlah yang bertambah, jangan lemaknya, karena lemak tidak akan bisa mendapatkan manfaat pada tubuh kita. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya. Mungkin kebanyakan orang kan ingin menurunkan berat badan, tapi kali ini saya akan membahas, izinkan untuk bercerita tentang bagaimana menaikkan berat badan, ya. Ini mungkin juga berdasarkan pengalaman pribadi saya juga sih, ya. Dalam arti dulu, kalau teman-teman tahu, saya waktu lahir ya beratnya ya kurang lebih nggak sampai 3 kilo. Lalu waktu umur 10 tahun berat saya cuma 25 kilo, waktu umur 16 tahun, 17 tahun berat saya cuma 55 kilo dengan tinggi 183. Nah, kira-kira apa sih yang saya lakukan untuk menaikkan berat badan? Nah, di sini saya akan bercerita sama teman-teman dulu di sini, ya. Kembali lagi, kalau kita berbicara yang namanya komposisi tubuh, kita keinginannya adalah apa, teman-teman? Yang harus naik tetap adalah si ototnya. Makanya kenapa saya katakan adalah gain mass, ya. Bukan yang kita mau naikkan adalah lemaknya. Kenapa kita tidak mau menaikkan lemaknya? Karena lemak itu adalah cerminan daripada potensi berbagai penyakit degeneratif yang akhirnya itu akan menggambarkan betapa sebenarnya banyak sekali fungsi tubuh kita yang tidak berjalan dengan optimal. Jadi lemak udah pasti selalu ingin kita turunkan, otot kita naikkan, ototnya naik maka tulangnya kuat. Tulangnya kuat, geraknya normal, maka organ tubuhnya kerjanya juga jadi lebih baik dan cairannya juga bagus. Nah, ini adalah beberapa yang namanya pemegang saham daripada, kalau teman-teman tahu, komposisi tubuh kita. Udah kita bahas ya waktu itu ya sama-sama. Yuk, sekarang kita bahas ada dua jenis orang yang mau menaikkan berat badan, tapi di satu sisi pada dasarnya badannya sendiri kadar lemaknya tinggi. Mungkin disebabkan salah satunya adalah karena karena kita kebanyakan makan karbo atau yang dikenal dengan yang namanya, kalau teman-teman tahu ya, yang dikenal namanya little fat man atau little fat woman. Jadi badannya kurus tapi kadar lemaknya tinggi. Pas dicek ternyata dia mengalami yang namanya insulin resistant, ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman yang mungkin body fatnya rendah tapi memang kurus. Mungkin kayak saya waktu itu, kita yang disebut yang namanya insulin sensitif. Jadi kalau memiliki sensitivitas insulin yang tinggi, berarti ini biasanya yang kurus, kadar lemaknya rendah. Kalau ini yang kurus, insulin resistant ada yang kurus tapi kadar lemaknya tinggi. Gitu ya. Saya membuat penyederhanaan aja, tapi nanti teman-teman bisa belajar di video saya yang lain saya membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan yang namanya resistensi insulin. Paham ya teman-teman ya? Tapi biar kita langsung dulu. Jadi kalau kita yang tadi misalnya badannya kurus tapi kadar lemaknya tinggi, kita tetap berusaha ya. Ini adalah berbagai jenis hormon ya. Kalau kita lihat di sini terutama insulin dan kortisol dan juga GH, growth hormone, adalah yang kalau kita berbicara dalam pendekatan mau menaikkan berat badan. Kalau kita mau menaikkan berat badan, kalau kita insulin resistant, artinya kita kurus tapi kadar lemaknya kadang-kadang tinggi, kolesterolnya kadang-kadang tinggi, sebisa mungkin kita tidak akan ya memilih pendekatan diet atau pengaturan pola makan yang membuat insulinnya kita menjadi tambah tinggi, naik ke atas. Artinya di sini hati-hati dengan yang namanya karbohidrat. Makanya kenapa karbohidratnya harus turun di sini. Paham ya teman-teman ya? Kedua, kalau kita berbicara kortisol itu yang disebut namanya representasi daripada ketika kita stres. Didominasi oleh namanya sympathetic nervous system. Kita tentu mau kortisol itu rendah. Kenapa kortisolnya selalu kita mau rendah? Teman-teman tahu gak kenapa? Karena kalau kortisolnya tinggi, badan memiliki satu kecerdasan sendiri untuk menaikkan gula darahnya, akhirnya nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Paham ya? Lalu growth hormone di sini ini hubungannya dengan kebalikannya. Kalau insulin itu adalah untuk storage hormone, growth hormone adalah kebalikannya adalah sparing si otot gitu ya. Jadi otomatis kita mau pendekatannya daripada kalau kita menaikkan berat badan, pendekatannya harus membuat hormon pertumbuhan kita itu meningkat. Kalorinya tetap harus lebih tinggi. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara mau naikin berat badan, pasti nanti kita berbicara pasti surplus kalori ya. Tapi karbonya merendah. Nah nanti kan pertanyaannya teman-teman,
Mas Ade, tapi kalau karbonnya ntar rendah, saya mesti makannya apa dong? Ya, yuk. Nggak apa-apa, nanti kita bahas dulu. Kita bagi dulu yang namanya 2 kategori tadi. Nah, kebetulan kalau kayak saya dari dulu, mungkin misalnya saya insulin sensitif ya. Berarti saya konsumsi makanan yang artinya tidak harus insulinnya harus rendah sekali. Nggak ada masalah kalau seandainya sekali waktu saya konsumsi makanan tertentu sehingga insulin saya tetap bisa naik. Jadi nggak ada masalah. Kortisol tetap, stresnya tetap harus turun. GH, growth hormonnya harus naik, ya, dan kalorinya tetap harus tinggi. Dan karbonya, nah ini kebalikannya di sini ya, yaitu adalah karbonya boleh tinggi kalau bagi teman-teman yang berat badannya udah rendah, kadar lemak juga rendah, ya. Jadi intinya sekali lagi yang kita melakukan sebenarnya adalah surplus. Kita nggak mau defisit, karena kalau defisit udah pasti beratnya nggak naik. Tapi kembali lagi, segala hal yang kita paksakan untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita make sure bahwa semuanya itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Makanya kenapa kita tidak bisa, makanya kenapa saya katakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Melakukan yang namanya sebuah pengorbanan gitu, keterpaksaan gitu ya, untuk bisa turunin berat badan atau untuk bisa menaikkan berat badan. Maka badan terlalu cerdas untuk dibohongi, maka dia akan menciptakan satu yang namanya mekanisme defensif sendiri. Nah, oleh sebab itu, jadi stres adalah bukan ide baik. Karena apa? Karena ketika kita stres, menyebabkan apa? Menyebabkan kalau kortisolnya hadir naik, maka otomatis nanti insulinnya pun ikut naik. Kenapa? Karena badan akan menaikkan gula darah di badan. Dan ketika gulanya naik, maka akan disimpan di dalam sel, yaitu sel lemaknya. Jadi akhirnya udah kurus, ototnya turun, tapi lemaknya tinggi. Ya, makanya yang sering saya katakan, kadang-kadang kalau orang suka stres itu, ya akhirnya apa? Akhirnya perutnya gemuk, pantatnya tepos, ya bokongnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena terjadi yang namanya setiap kali gara-gara stres, badannya harus mengambil atau menciptakan gula sendiri. Nah, biasanya ngambilnya dari otot, dan otot kebanyakan emang adanya di kaki, terutama di bokong. Makanya gluconeogenesis terjadi, akhirnya diambilnya kebanyakan dari sana. Oke ya, saya lanjut dulu aja sama teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara yang namanya stres sendiri, ya istilahnya, tadi sekali lagi kita kalau bisa kita hindari ya. Kenapa? Karena hubungannya dengan kemampuan kita untuk apa teman-teman sekalian? Menciptakan kecerdasan bagi tubuh untuk mencerna makanan. Nah, salah satu the strongest acid in our body itu yang disebut namanya hydrochloric acid. Itu hubungannya dengan menciptakan sebuah, dalam tanda kutip, kalau pH scale itu tingkat keasaman yang cukup bagi tubuh untuk mencerna makanan sehingga badan bisa mengaktifasi enzim. Jadi badan bisa mencerna dengan baik kalau tidak terjadi stres. Tapi kalau terjadi stres, makanya kenapa sulit buat mencerna dengan baik. Makanya kenapa kalau orang bilang kita didominasi oleh sympathetic nervous system, fight or flight, tidak memungkinkan untuk tubuh rest and digest, tumbuh dan berkembang dan mencerna dan merepair, nggak akan terjadi. Ya, maksudnya itulah. Nanti teman-teman ingat ya, video saya tentang yang namanya apple cider vinegar itu membahas tentang bagaimana kalau teman-teman tahu tentang ketika tubuh gara-gara stres akhirnya tidak memungkinkan untuk bisa punya performa yang optimal. Nah, jadi dalam hal makanan sekali lagi saya katakan teman-teman sekalian, kalau insulin resistance kitanya yang tadi sekali lagi dalam kategori insulin resistance, maka karbonnya itu mesti sedang aja secukupnya ya. Justru proteinnya juga cukup. Yang dinaikkan yang mana sih sebenarnya kalorinya? Naiknya semuanya dari fat. Tapi fatnya selalu yang baik. Ingat sekali lagi rasionya selalu omega 3 sama omega 6, omega 3 yang harus lebih tinggi. Siapa omega 3? Adalah yang anti-inflamasi, anti peradangan. Didapat dari sumber-sumber lemak yang alami. Ya, nah ingat kan video-video yang sebelumnya? Yang alami adalah apa? Misalnya dari kuning telur, misalnya dari minyak ikan, misalnya dari minyak kelapa, misalnya juga dari alpukat dan sebagainya. Tapi kalau seandainya yang omega 6-nya tinggi, atau yang pro-inflamasi, atau yang melalui proses pemanasan, biasanya kadang-kadang dari margarin, kadang-kadang dari minyak sayuran, kanola dan sebagainya, itu karena melalui proses yang lama sehingga terjadi perusakan dalam proses untuk menciptakan lemak itu sendiri. Makanya kenapa bisa menyebabkan yang disebut dengan namanya kronik inflamasi tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi di sini yang dinaikkan adalah si lemaknya. Nah, kalau kita insulin sensitif berarti karbonnya boleh naik ya. Lemaknya cukup, boleh juga tinggi juga. Proteinnya cukup, boleh juga tinggi. Paham ya di sini teman-teman, bisa lihat di sini ya. Nah, tapi sekali lagi strateginya juga teman-teman ya, kalau lemaknya misalnya tinggi, berarti karbonnya sedang aja. Ya, karena salah satu ini akan disimpan di dalam sel lemak. Nah, makanya kenapa teman-teman harus melakukan aktivitas apa? Harus melakukan aktivitas yang disebut dengan namanya latihan beban. Kardionya mesti kurang. Nah ya, latihannya mesti beban. Nah, kenapa kardionya mesti kurang? Karena tujuan teman-teman kan surplus kalori. Ya, kalau kita melakukan aktivitas kardionya terlalu banyak, apalagi yang badannya udah terlalu kurus, tidak memungkinkan untuk bisa menaikkan berat badan. Makanya kenapa latihannya harus latihan beban yang fokusnya tetap kepada hipertrofi 6-12 repetisi. 6 kali aja susah, artinya bebannya terlalu berat. 12 kali kok gampang, artinya bebannya terlalu ringan, bebannya ditambah.
Nah, itu yang disebut dengan namanya interval training, kalau teman-teman tahu ya. Fokusnya kemana nih? Saya kasih tahu nih. 2 otot paling banyak di badan kita. Ada di back sama di legs. Jadi rajin latihan back sama rajin latihan legs. Kalau harus kardio, bagi yang insulin resistant, ya kardionya boleh dilakukan setelah latihan beban kurang lebih 20-40 menit. Bagi yang insulin sensitif kurang dari 20 atau misalnya enggak sama sekali juga nggak apa-apa. Paham ya teman-teman ya, dalam hal latihan saya rasa udah tahu, nanti kita akan bahas sendiri lah kalau soal ininya ya. Lalu bicara puasa, nah ini juga sering orang tanya, kalau Mas Ade kalau seandainya saya mau naikkan berat badan, dan saya kurus, apakah saya juga harus puasa? Kalau seandainya teman-teman insulin sensitif, seperti saya katakan tadi, di 12-12 jam nggak ada masalah. Jadi, kita terakhir makan jam 9 malam, baru makan lagi masuk jam 9 pagi. Itu 12-12. Tapi bagi yang insulin resistant, kalau bisa tetap kurang lebih di kisaran antara 18-6 atau sekitar mungkin antara 15-18 jam puasanya. Jadi artinya kita tetap skip breakfast, teman-teman. Tapi pada saat itu, waktu kita makan, nanti baru kita boleh masukin makanan. Nah, kalau kebalikannya teman-teman mau melakukan ini boleh dua-duanya sih sebenarnya ya. Boleh dua-duanya di sini. Kalau misalnya cuma mau 12 jam, berarti di jam 9 pagi ceritanya ya, teman-teman kan udah bisa makan lagi kan, breakfast kan sebenarnya kan ya. Nah, tapi breakfastnya kita pilih yang tidak membuat with no insulin rising gitu. Tidak terjadi kenaikan insulin. Dengan cara apa biasanya? Teman-teman pernah dengar gak ada yang namanya bulletproof coffee misalnya? Jadi kopi, pakai krim, kadang-kadang mereka pakai butter ya, mentega, tapi bukan margarin ya, gitu ya, dan MCT oil gitu ya. Jadi minyaknya dia pakai, ada proteinnya, ada lemaknya, tapi nggak pakai gula. Kalau pakai gula dia pakainya stevia. Nah lalu dia konsumsikan hanya membantu dia supaya dia bisa prolong si puasanya untuk baru makan lagi nanti baru jam 2 siang, gitu ya. Tapi dia nggak makan sama sekali selama 12 jam itu, makanya dia masukkan ini, atau dia masukin telur atau protein. Biasanya dapatnya dari telur seperti yang saya lakukan, yaitu adalah rasionya 2:1. Jadi misalnya kalau putihnya 6, kuningnya 3. Kalau putihnya 10, kuningnya berarti 5 ya. Nah berarti kita masukin protein kan, masukin lemak juga, iya. Tapi insulinnya naik nggak teman-teman sekalian? Karena nggak ada karbo, nggak ada masalah. Baru benar-benar makannya pada saat makan siang. Paham ya teman-teman ya? Jadi dia sekedar gambaran ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa untuk menaikkan berat badan kita bisa lakukan dengan cara yang cerdas, bukan sekedar beranggapan adalah bahwa saya kan kurusnya juga kadang-kadang lupa kalau ternyata bukan kurus lemaknya tapi kurus ototnya ya. Nah pada saat itu akhirnya saya kan boleh makan apa saja? Jawabannya tentu tidak ya. Sekali lagi program diet itu adalah sebenarnya seperti kendaraan, destinasinya bisa macam-macam. Jadi bisa weight gain diet, bisa weight loss diet. Tapi kalau berbicara weight loss, fat loss. Bicara weight gain, mass gain. Ototnya yang dinaikkan. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Nanti kita belajar sama-sama lagi di video-video yang lain. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya Joko Amfu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Kita tidak mungkin bisa membayar orang untuk melakukan push up, pull up, atau squat, atau bench press. Dan kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita harusnya melakukannya kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Oleh karena itu, kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan kita. Saya Joko Amfu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.